Halo guys, pada video kali ini saya Nabila Fauzia akan menyampaikan suatu pembahasan yang menarik dan juga inspiratif tentang pengembangan diri dari buku karangan Stephen Covey. Yang pertama adalah The 7 Habits of Highly Effective People dan juga The 8 Habits from Effectiveness to Greatness. The 7 Habits of Highly Effective People adalah suatu buku pengembangan diri klasik yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang sangat efektif dalam hidup mereka. Pada buku ini, Stephen R. Covey menjelaskan bahwa 7 kebiasaan manusia yang efektif. Jika Anda dapat menerapkan 7 kebiasaan tersebut, maka hampir dipastikan Anda akan menjadi manusia yang efektif dan juga produktif. Maka silakan simak video kali ini hingga akhir ya, untuk memudahkan Anda memahami 7 kebiasaan tersebut. Berikut akan dibahas dengan pembahasan yang pastinya menarik dan juga singkat. Kalian harus mengenal terlebih dahulu skala ketergantungan. Skala tersebut menggambarkan tahapan bagaimana menjadi seseorang yang sangat efektif dengan cara bergerak dari ketergantungan menuju saling tergantungan. Kita mengalami kemenangan pribadi saat kita belajar penguasaan diri dan disiplin diri. Kita akan menuai kemenangan publik saat kita membangun hubungan-hubungan yang mendalam, bertahan lama, dan sangat efektif dengan orang lain. Pertama, berpikir proaktif. Yang pertama ini merupakan orang yang efektif mengambil kendali atas hidup mereka, tidak hanya beraksi terhadap situasi. Orang proaktif berbeda dengan orang reaktif, dilihat dari bagaimana caranya menghabiskan waktu dan energi. Orang proaktif menghabiskan waktu dan energinya pada lingkaran pengaruh yang dapat dikendalikan, sedangkan orang reaktif menghabiskan waktu dan energinya pada lingkaran perhatian yang tidak dapat dikendalikannya. Berikut adalah gambarannya. Be proaktif dapat dipoin-poinkan sebagai berikut. Pertama, jangan biarkan lingkungan dan energi negatif mempengaruhi perilaku dan keputusan. Kerjakan hal-hal yang dapat dilakukan dan dikendalikan, dan jika membuat kesalahan, belajarlah dari kesalahan tersebut. Kebiasaan kedua adalah begin with the end in mind. Mulailah segala sesuatu dengan gambaran akhirnya, di mana mereka mempunyai visi yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai dalam hidup mereka. Pada kebiasaan ini, semua hal diciptakan 2 kali. Pertama kali dalam bentuk ciptaan mental atau rencana, kedua penciptaan fisik atau kerja, di mana orang yang sangat efektif dengan jelas membayangkan hasil yang mereka inginkan di segala bidang kehidupan mereka sebelum mereka mulai bertindak. Nomor 3 adalah put first things first. Kebiasaan ini selalu dahulukan yang lebih utama, fokus pada hal-hal penting, bukan hanya yang mendesak. Lalu bagaimana mewujudkan imajinasi atau rencana menjadi aksi maupun tindakan. Terdapat tabel matriks manajemen waktu baik pada kuadran 1, 2, 3 maupun 4, di mana dahulukan yang merupakan prioritas, prioritaskan tujuan, dan katakan tidak pada kuadran 3 maupun 4. Nomor 4 adalah think win-win. Berpikirlah menang-menang, bukan menang kalah. Mencari solusi yang menguntungkan semua pihak dalam setiap situasi. 6 bentuk hubungan antar pribadi. Yang pertama, menang atau menang. Yang kedua, menang atau kalah. Yang ketiga, kalah atau menang. Yang keempat, kalah atau kalah. Kelima, menang. Dan yang keenam, menang atau menang or no deal. Kelima, seek first to understand then to be understood. Pahami orang lain dahulu, baru mereka memahami Anda, di mana mendengarkan dengan empati sebelum mencoba untuk dipahami. Kebanyakan orang mendengar agar dapat memberikan jawaban, bukan untuk memahami bagaimana pikiran orang lain dan memberinya solusi. Pada kebiasaan ini, pertama, komunikasi merupakan keterampilan yang paling penting dalam hidup. Lalu belajar membaca dan menulis bertahun-tahun dan juga belajar berbicara. Dan bagaimana? Dengan mendengar, pelajari sebanyak mungkin tentang situasi dengan mendengarkan. Cobalah untuk melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Kebiasaan keenam adalah synergize. Lakukan sinergi dengan orang lain dan berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang bisa dicapai secara individu. Maka perlu menggabungkan kekuatan kita dengan kekuatan orang lain untuk berkarya, bukan untuk bersaing ataupun menjatuhkan. Lalu komunikasi yang dilakukan dengan saling menghargai satu sama lain, berkompromi demi mencari alternatif yang jauh lebih baik, serta perbedaan merupakan kekuatan bukan kelemahan. Nomor 7 adalah sharpen the saw. Asahlah gergaji agar senantiasa tajam dan berfungsi baik.
lalu utamakan pemeliharaan dan peningkatan diri secara terus-menerus. Prinsip-prinsip pembaruan diri yang seimbang dengan selalu memperbarui 4 dimensi diri, yaitu secara fisik, spiritual, mental, dan sosial. Fisik yang dapat dilakukan seperti olahraga, pemenuhan gizi, istirahat, dan manajemen stres. Sedangkan sosial atau emosional, setoran secara konsisten pada hubungan-hubungan yang penting. Untuk mental, membaca, menulis, belajar, ataupun meneliti. Dan untuk spiritual, melayani, klarifikasi nilai, bacaan yang memberikan inspirasi, dan juga meditasi mendekatkan diri pada alam. The 8 Habits from the Effectiveness to Greatness. Buku ini adalah kelanjutan dari karya terkenal Stephen R. Covey, yaitu The 7 Habits of Highly Effective People. Buku ini mengajak kita untuk mulai memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitar kita untuk melampaui efektivitas dan meraih keagungan. Covey mengajukan konsep The 8 Habits yang merupakan tentang menemukan suara unik dan berkontribusi secara signifikan dalam hidup. Ia menyatakan bahwa sementara kebiasaan-kebiasaan efektif pertama membawa efektivitas pribadi, The 8 Habits membawa keunggulan, kepemimpinan yang besar, dan menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Covey menekankan pentingnya menemukan dan menghidupkan panggilan unik setiap individu dan menggunakan kekuatan pribadi untuk memberikan kontribusi yang bermakna kepada dunia. Melalui buku ini, Covey menyediakan alat dan panduan untuk membantu individu menemukan tujuan hidup mereka, menemukan suara mereka sendiri, dan menjadi pemimpin yang berdampak besar dalam lingkungan mereka. Kesimpulan dari buku-buku tersebut yaitu mampu menjadi cetak biru bagi siapapun yang berminat untuk mengembangkan dirinya. 7 kebiasaan efektif kelihatan mudah dimengerti tetapi tidak mudah dilaksanakan. Namun inspirasi dan juga aspirasi dalam bukunya mampu menuntut orang dalam mencari kehidupan yang lebih baik dan juga bermanfaat. Buku ini juga menekankan pentingnya untuk mengubah paradigma dan juga perilaku kita untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan untuk kehidupan pribadi maupun profesional. Covey juga menekankan pentingnya untuk membangun karakter yang kuat sebagai dasar untuk efektivitas yang sejati. Melalui konsep-konsep Covey menginspirasi pembaca untuk mengembangkan pola pikir dan perilaku yang akan membawa mereka menuju kehidupan yang lebih bermakna dan juga sukses. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.